Nah ini misalnya kamu pengennya mermaid, nah ini nih kita contohin dulu. Terus dia tetap pengen, kan namanya udah impian ya gitu. Oke, kita tetap perjuangin dulu impiannya untuk misalnya pakai baju mermaid. Nah mungkin ada bagian-bagian yang harus ditutup. Jadi menurut aku itu tugas kita sebagai wedding designer itu adalah menutupi bagian yang tidak dipedein sama si calon pengantin gitu. Terus udah gitu jadi baju itu ngikutin badan, bukan badan ngikutin baju kalau aku. Jadi kita tetap bisa perjuangin apa yang menjadi impian si pengantin. Karena kan wedding dress tuh punya impian tiap orang beda-beda tuh. Iya. Nah ini menarik banget ya. Jadi apa namanya buat kamu yang udah tahu nih sebenarnya pengen banget gitu ya mau pakai gaun seperti apa gitu kan. Tapi mungkin kadang ya kita perempuan karena suka nggak pede ya, misalnya tangannya gede atau kayak gimana gitu ya. Nah itu datang saja ke Iren ya. Karena Iren bisa menyempurnakan penampilan kamu sesuai dengan gaun yang memang kamu pengen gitu kan. Ya oke, nice sih. Dan itu menurut aku tuh bagus banget ya. Jadi balik lagi karena semua tuh punya wedding impian lah ya seperti apa. Dan ya bersyukur banget kalau emang kamu benar-benar bisa menyempurnakan itu gitu. Dan akhirnya mereka bisa menikah dengan gaun pilihan dia. Oke, kamu punya cerita-cerita yang unik atau mungkin ada yang ya cerita sedih atau apa gitu dalam menyiapkan ya ini proses gaun pengantin gitu ya, gitu pernah nggak? Apa ya? Oh aku ada cerita nih, agak sedih sih, sedih banget sih, bukan sedih aja. Kenapa? Jadi aku Gimana ada tuh? bride, dia udah fitting tuh 3-4 kali, udah tinggal H-sebulan sebelum Oh, wedding. oke, Jadi udah beres, bajunya udah jadi, cuma revisi kecil kayaknya mungkin kurusannya pengantin kan suka diet gitu, jadi Iya. kurusan, jadi kita revisi cuma tinggal kecilin gedein doang revisinya. Sampai kurang 1 bulan tuh ya, aku inget banget kalau nggak salah tuh awal Desember gitu. WO-nya bilang, Ini calon pengantin prianya meninggal. gitu kayak, gue kayak, aduh gitu. Aku masih kayak, ya bener kok gitu kan, beneran ini gitu kan, di rumah duka ini gitu. Waduh, gimana tuh? Aku nggak berani cari pengantinnya, aku bingung gitu harus ngomong apa, karena dia saking sukanya sama baju itu. Dia bilang, biasa kan kalau orang customer kan habis bikin baru, dia balikin lagi tuh ke aku. Dia mau beli buat kenang-kenangan, mau disimpan gitu. Dia udah bilang, gue bakal beli baju karena gue suka banget sama baju ini. Ini kayak wedding dream dress gue banget gitu. Aku bingung nggak tuh mesti ngomong apa. Tapi nggak kesampaian gitu ya. Iya. Ya udah, terus akhirnya udah lewat 2-3 minggu gitu ya, aku coba cari gitu. Ya pasti terpukul banget ya, karena cowoknya juga nggak pernah lihat. Ini udah direncanakan mau surprise, mau bikin cowoknya terharu gitu. Iya, jadi cowoknya nggak pernah dateng. Nah cuman H-sebulan, ya mungkin itu udah jalannya ya gitu udah. ya. Cuman ya, aduh gitu. Iya sedih sih ya. Oke. Itu sih salah satunya yang terngiang-ngiang banget deh. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, berapa lama sih proses ya dari si calon pengantin ini datang gitu ya, datang ke kamu, terus udah gitu sampai jadi fitting pertama, fitting kedua gitu, boleh ceritain nggak sih supaya teman-teman calon pengantin di sini juga tahu gitu kan, maksudnya bahwa oh ya kalau mau prepare wedding gown berarti butuh berapa lama nih gitu. Jadi kalau misalnya mau, kan ada 2 opsi ya, ada custom rent sama ready rent. Nah kalau yang ready rent tuh kan yang udah ada di studio tuh, udah ada pilihannya. Nah itu biasa H-4 bulan bisa. Oke, karena mungkin tinggal fitting-fitting ukuran Betul, aja tinggal ya. kecilin, gedein, sama bikinnya morning look lah, buat bedain pagi dan malam. Nah kalau custom itu kan harus dari awal, harus sketch dulu, terus harus pilih bahan. Terus abis pilih bahan juga dia lihat lagi pas udah jadi baju base-nya. Itu sekitar 5-6 bulan sih. Oke, cukup ya kira-kira waktunya 5-6 Nah, bulan kecuali ada gitu. special request kayak kita pernah kerjain baju H-1 minggu. Pernah juga. Wow, itu Karena dia sebenarnya udah jadi di tempat lain, mungkin kurang cocok atau gimana, dia minta tolong ke kita gitu. Bisa juga. Jadi maksudnya gaunnya dibawa ke kamu untuk Enggak, kita bikin baru dari aku punya. Ya udah kita bikin baru dari awal. Nah, itu kita bisa 1 minggu. Sebenarnya kita tim kan ada banyak. Iya. Cuma idealnya nggak terburu-burunya tuh 5-6 bulan. Oke. Nah, kalau untuk warna gitu ya, mungkin biasanya kamu sesuaikan nggak sih misalnya warna, tapi warna gaun pengantin kan rata-rata emang kayak di white atau broken white gitu kan ya. Nah itu biasanya disesuaikan juga nggak sih dengan warna kulit gitu-gitu? Sebenarnya sih lebih disesuaikannya sama ACC-nya orang tua sih ya. Kan Gitu. jadi warna tuh ada broken white gitu kan. Terus ada
white on nude, jadi kayak dalamnya tuh nggak putih gitu, Oh, jadi oke. warnanya kayak agak-agak warna kulit-kulit gitu. Nah biasanya kalau misalnya mau yang warna kulit-kulit gitu, nude-nude gitu tuh kalau nggak wedding di Bali, atau enggak ada memang orang tua udah setuju, karena kan gimana pun di pandangan kita semua wedding dress kan ya putih, terus ya yang ekornya panjang gitu, jadi majority orang tetap masih di white on white sih, broken white Oke, gitu. oke. Terus biasanya nih, karena tadi bicara dengan orang tua yang menyetujui atau tidak gitu ya. Tapi basically tuh sepengalaman kamu nih gitu ya, memang yang menentukan gaun pengantin ini at the end tuh Kak, apakah maksudnya orang tua juga atau sih ya murni rata-rata udah pengantinnya aja gitu, orang tua nggak banyak ikut campur Kalau lagi. di tempat aku ya kebetulan kayaknya tuh 50-50 sih. Ada yang Ah, benar-benar 50-50. datang tanpa campur tangan orang tua. Ada juga yang datang dengan orang tua, mertua, dan kakak, dan adik ada juga Oh, gitu. oke. Jadi tergantung si calon pengantin deh kayaknya ya. Gitu ya. Heeh. Oke, terus kamu pernah nggak ngalamin misalnya kayak ya itu ya let's say kalau yang tadi kita dengan cerita sedih tadi itu kan maksudnya itu belum kejadian gitu loh, tapi di hari H mungkin pernah nggak ada kejadian yang kayak aduh gaunnya ternyata gimana terus tiba-tiba nggak sesuai menurut dia atau menurut orang lain gitu, pernah nggak kejadian? eh Hari H ya? Hmm. Oh, aku pernah sih ada kejadian gini. Jadi kan kadang-kadang itu nggak semua bride itu kan pakai fitter ya. Kadang-kadang kan yang pakein itu dari pihak tim WO gitu kan. Nah, yang makein itu tuh si WO-nya tuh nggak berani menekan untuk naikin si korsetnya. Oh, Takut oke. si pengantinnya tuh sesak nafas. Jadi dia bilang ke kita kalau si A ini bajunya nggak muat. Jadi Oke. tim kita bingung lah, kemarin fitting ada kan kita selalu kasih video kalau di terakhir fitting nih sudah beres, sudah aman, Oh, bisa oke. disleting, kita juga kasih video cara pakein gitu kan. Waduh, kenapa tuh? Akhirnya udah kita tim kita datang tuh langsung kan. Ternyata cuman perkara korsetnya nggak berani diginiin, jadi nggak naik. Jadi tim kita datang kayak cuma 3 menit buat naikin sleting doang. Oke, oke. Cuma itu part of tanggung jawab juga ya, karena Benar, kan ini kan benar. hari besarnya orang dan cuma Betul, betul. sekali gitu. Betul, betul. Berarti istilahnya, tapi biasanya dari kamu berarti udah ada ini tersendiri ya? Maksudnya kayak, oh ya korsetnya atau yang kayak tadi fitter itu tuh maksudnya berarti emang udah disiapkan semuanya tuh Jadi yang... kalau misalnya si pengantinnya nih, nggak usah Ci, aku nggak butuh tim fitter Cici, WO-ku bisa pakein atau saudaraku bisa Oh, pakein. oke. Kita dari pihak kita sudah mengirimkan semua bukti pas dia final fitting, cara pakai semua kalau baju sudah diterima dengan aman dan baik. Sampai gitu. cara pemakaiannya Cara segala pemakaian juga macamnya. kita ngomong nanti ini yang pakai 3 orang ya, ini sleting ke sini, ini kancing ke sini ya, nih yang ini gitu. Oh, Jadi tapi iya, iya, siapapun iya. bisa pakein Nah, gitu. tapi itu penting banget sih karena kan Iya kan, so kita nggak bukan di yang situ. bikin bukan yang bikin gitu kan, terus kayak WO dikasih gitu, mungkin aku aja kalau dikasih ini tolong dong pakein kayaknya gimana ya, Tapi bingung kalau ada gitu. video kan, oh iya gue ngerti, oh iya gue bisa Wah ini gitu. special treatment banget juga nih ya buat apa namanya buat customernya ya. Jadi pokoknya semua diperhatikan gitu sampai even hal detail dalam pemakaian pun juga semua dikasih tahu gitu ya. Oke, tapi biasanya kalau emang misalnya mereka minta gitu ya, itu biasanya berapa orang yang ikutan 2 datang? orang sih. 2 orang. Kita bisa kemana-mana, yang penting di request aja mau kemana, mau ke luar negeri, dalam negeri bisa. Oh gitu, oke mantap banget. Nah, yang terakhir nih, tapi gimana nih menurut kamu, tadi kan kamu bilang kamu kalau bikin gaun tuh modelnya ya ada klasiknya juga gitu kan, new, klasik gitu kan. Nah, gimana caranya kamu bisa ngikutin tren gitu loh, maksudnya kan sekarang kan yang merit kan juga banyak millennials ini ya, Gen Z lagi mulai umur 20-an gitu, pasti mereka tuh udah tahu banyak nih gitu, bisa lihat referensi dari macam-macam gitu. Nah, cara kamu membuat gaun itu supaya bisa masuk ke dalam tren itu tuh kayak gimana? Oke, sebenarnya sih sekarang kan udah gampang ya, kayak sosmed tuh udah gampang banget deh, segala yang mau kita cari tuh ada gitu. Jadi ya biasanya aku browsing-browsing. Terus kalau soal tren tuh sebenarnya ya menurut aku ya, ketika apa yang kita buat itu terus ditiru banyak orang, ya menurut aku itu ya kita lagi on trend gitu. Jadi ketika kita bikin satu karya, terus orang banyak yang suka, terus orang banyak yang ngikutin, nah itu ya kita trennya sebenarnya gitu sih. Kalau menurut aku ya. Iya benar. Jadi ya nggak usah ragu lah ya, maksudnya bahwa oh kalau tren tuh harus seperti apa, tapi justru apa yang kita buat sendiri ya lebih tepatnya mungkin lebih percaya diri ya dengan apa yang karya yang kita buat ya. Iya. Oke mantap. Nah terus di posisi ini menurut kamu apakah kamu sudah ada di titik kesuksesan atau belum? Kalau sukses secara kayak pengantinnya ya, bride-nya gitu ya sebenarnya sih ini aku udah bersyukur banget ya. Kalau misalnya ya bisa sampai sehari tuh 16 pengantin, 22 pengantin itu kayak
aku pun bahkan nggak pernah ngebayangin tuh one day gue bisa begini gitu. Cuman kalau ngomong puas, aku tuh orang yang nggak gampang puas sih. Kayak sekarang pun nih aku lagi ngambil kelas tambahan gitu. Oh, Aku oke. masih lagi sekolah lagi ibaratnya Oke. gitu kan. Ya kalau mau nggak sekolah juga bisa. Cuman kayak aku tuh ngerasa kayak ya kita tetap harus terus belajar gitu. Jadi nggak boleh pernah puas, bukan nggak bersyukur ya. Nggak. Iya. Jadi jangan cepat gampang puas gitu. Oke, mungkin itu aja ya perbincangan kita hari ini. Yang pasti thank you banget Iren udah mau diundang ke OTW. Thank you. Untuk kita ngobrol-ngobrol, dan teman-teman calon pengantin juga pasti udah denger banyak nih ya perkembangan dunia wedding, terutama di gaun pengantin. Nah pastinya buat kamu-kamu yang lagi preparation mau wedding dan pengen tampil cantik sempurna di hari pernikahannya, jangan lupa bisa juga kontak Iren supaya Thank kamu you. bisa tampil sempurna dan cantik. Oke, sekian dulu episode kita kali ini. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.